Bismillahirrahmanirrahim. Generasi pembebas Al-Quds. Ia pemuda biasa, hanya ia memiliki mimpi luar biasa. Ia bertekad bebaskan bangsanya dari penjajahan Zionis Israel durjana, apapun dan berapapun harga yang harus dibayarnya. Bahkan meski harus ditebus dengan jiwa dan raganya, jalan tersebut mantap ditempuhinya. Sebuah musibah menguji nyala mimpinya. Usai lomba handstand, berdiri dengan posisi kepala di bawah bersama para pemuda lainnya. Tiba-tiba ia limbung dan roboh. Ia berusaha bangkit, namun kedua kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia divonis lumpuh. Usianya baru menginjak 16 tahun ketika itu. Apakah mimpinya padam? Tidak sama sekali. Ia memang tak mampu memikul senjata dan menghunus bayonet. Ia tak kuasa lontarkan granat dan roket. Ia hanya duduk di atas kursi roda. Ia menjadi guru agama Islam. Dia didik pemuda-pemuda bangsanya. Anehnya, setiap kali ia mengajar, murid-muridnya seperti kerasukan dalam tanda petik. Semangatnya menyala-nyala dan meletup-letup. Tiada teriakan dan hardikan di kelasnya, karena memang suaranya tak selantang singa. Namun, kata-kata dan petuahnya seperti mengandung sihir yang mampu menggerakkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang diajarkannya. Murid-muridnya menjelma bak kuda perang di siang hari dan para rahib di malam hari. Ketika bab Qiyamul Lail, murid-muridnya begitu hobi bangun pada sepertiga malam, meski saat musim dingin menusuk tulang. Ketika bab tadarus Al-Quran, murid-muridnya menjelma menjadi hamalatul Quran. Ketika bab puasa sunnah, murid-muridnya menjelma menjadi so'imin meski saat musim panas membakar. Maka ketika tiba masanya, lelaki ini serukan jihad dan intifadhah. Segenap pemuda bangsanya menyambut seruannya tanpa ragu. Dari atas kursi roda, lelaki ini mampu menggelorakan semangat jihad dan intifadhah bangsanya. Tak heran, ia menjadi lelaki paling ditakuti oleh Zionis Israel. Zionis Israel sampai harus merudalnya untuk menghentikan sepak terjang lelaki lumpuh ini. Ajaib, kita bertanya-tanya, apakah yang istimewa dari lelaki ini? Bukankah ia guru biasa sama seperti guru lainnya? Tidak sama sekali. Ia bukan guru biasa, melainkan guru sejati yang dalam jiwanya menyala-nyala nilai keikhlasan dan spirit pengabdian hanya kepada Allah. Dalam pikiran dan jiwanya hanya satu yang terpatri, ridha Allah semata. Tiada harta atau kepentingan dunia, maka lelaki ini memantaskan diri di hadapan Allah sebagai seorang guru, seorang murabbi, seorang pendidik. Adabnya sebagai guru, ibadahnya ilmunya. Ia amalkan terlebih dahulu sebelum ia ajarkan kepada murid-muridnya. Ia tampakkan teladan dalam dirinya bagi murid-muridnya. Rupanya, inilah rahasia kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa yang sanggup membakar nyala tekad dan mimpi para pemuda bangsanya. Kekuatan jiwa yang menjadikan lisannya mampu menembus relung hati terdalam muridnya. Lelaki yang sedari tadi kita bicarakan ini adalah Syekh Ahmad Yasin almarhum. Maka kita juga teringat dengan buku yang berjudul Hakadha Dhahrajilus Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds, karya Dr. Majid Irsan Kailani. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa generasi Salahuddin yang kemudian menjadi generasi pembebas Al-Quds adalah buah dari tarbiyah panjang, pendidikan panjang,
yang dipelopori oleh dua guru besar Islam pada masa itu, Imam Al-Ghazali yang kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diteruskan oleh murid-muridnya. Dr. Majid Irsan Kelani dalam penelitiannya yang kemudian ditulis menjadi buku tersebut menuliskan bahwa setidaknya dibutuhkan rentang masa 50 tahun untuk melahirkan generasi sekualitas Salahuddin Al-Ayyubi, generasi pembebas Al-Quds yang kemudian dengan spirit jihad mampu dengan izin Allah dan pertolongan Allah tentu saja membebaskan Al-Quds dari cengkraman Romawi selama 88 tahun dan berhasil dibebaskan pada 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Maka kita menantikan hadirnya para pendidik, para guru, para murabbi sekualitas Syekh Ahmad Yasin yang sejatinya meneruskan kualitas murabbi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali, sehingga dengan kualitas para pendidik seperti inilah kita berharap akan lahir generasi pembebas Al-Quds yang dengan izin dan pertolongan Allah kelak mampu membebaskan Al-Quds yang kita cintai dari cengkraman penjajahan Zionis Yahudi Israel. Semoga Allah mengabulkan harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.